Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunila Yusna dengan nomor BP 2011022016 dari kelas 4C dan 4 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan perusahaan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu analisis rasio keuangan, pengakuan pendapatan, dan akuntansi pajak. Yang pertama mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi kreditur atau pemodal atau investor terhadap keadaan perusahaan, dan dengan demikian dapat mencari cara-cara yang tepat untuk mendapatkan dana. Meskipun rasio-rasio keuangan merupakan alat yang sangat berguna, namun tetap ada kekurangan-kekurangan atau keterbatasan, sehingga harus digunakan secara hati-hati. Rasio-rasio keuangan disusun dari data-data akuntansi, sedangkan data tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara dan bahkan bisa dimanipulasi. Lalu ada kelemahan analisis rasio. Terdapat beberapa kelemahan dari analisis rasio. Yang pertama, rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan bukan tidak mungkin data akuntansi itu sendiri mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. Perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan dalam akuntansi, misalnya perbedaan metode penyusutan dan metode arus beban dalam menghitung beban pokok penjualan atau COGS. Perbedaan metode akan menghasilkan informasi keuangan yang berbeda. Jika ingin menganalisis dua perusahaan yang berbeda dan membandingkannya, maka kita harus melakukan yang pertama, analisis tentang prinsip akuntansi yang dianut. Dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada dari penyesuaian atau rekonsiliasi atas hal-hal yang berbeda. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian akuntansi yang memadai. Kelemahan yang kedua, dalam menilai suatu rasio baik atau buruk, analisis harus dilakukan dengan hati-hati. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral besar-besaran dan cenderung mau bangkrut atau mungkin jenis perusahaannya berbeda. Sebagai contoh, rasio perputaran untuk supermarket berbeda sekali dengan perusahaan dealer mobil mewah. Kelemahan yang ketiga, membandingkan dengan rasio rata-rata industrial atau yang belum mudah dijumpai di Indonesia. Juga harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak trik yang digunakan manajemen untuk memperbaiki rasio. Kelemahan yang keempat, harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan daya beli. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam dari rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau short-term solvency atau liquidity ratio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Rasio-rasio ini terkait dengan aset lancar dan liabilitas lancar di laporan posisi keuangan. Rasio likuiditas juga terbagi menjadi beberapa macam. A. Rasio lancar atau current ratio. Dengan rumus, current asset dibagi current liabilitas. Current ratio atau rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio lancar diharapkan setidaknya bernilai 1. Semakin tinggi rasio lancar, semakin baik. Akan tetapi, rasio lancar yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancar. B. Rasio cepat atau quick ratio. Dengan rumus, current asset yang liquid dibagi current liabilities. Rasio cepat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo dari dana yang benar-benar liquid. Semakin tinggi rasio cepat, semakin tinggi dari sisi likuiditas. Akan tetapi, rasio cepat yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancarnya. C. Rasio kas atau cash ratio. Dengan rumus, cash or cash equivalent dibagi current liabilities.
Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya kas atau setara kas, seperti dana di rekening giro atau tabungan di bank. D. Rasio perputaran kas atau cash turnover dengan rumus net sales dibagi net working capital. Rasio ini mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Rasio putaran kas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan melalui penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas yang mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk rasio ini adalah A. Perputaran persediaan atau inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan persediaan atau rasio untuk mengukur berapa lama dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar dalam periode tertentu. B. Perputaran piutang atau receivable turnover dengan rumus sales dibagi account receivable. Rasio ini menunjukkan posisi piutang serta estimasi umur atau waktu penagihannya. C. Perputaran aset tetap atau fixed asset turnover dengan rumus sales dibagi fixed asset. Rasio ini untuk menghitung efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. D. Perputaran total aset atau total asset turnover dengan rumus sales dibagi total aset. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan penjualan. Ketiga, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio profitabilitas didasarkan pada nilai buku yang ada pada laporan posisi keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan imbal hasil atau return untuk aset yang diperdagangkan secara umum. Fokus dari rasio profitabilitas adalah pada bottom line, laba bersih perusahaan. A. Margin laba atau profit margin dengan rumus net income dibagi sales. Rasio ini mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk memperoleh net profit margin yang besar untuk dapat menutupi beban-beban lain terkait dengan operasional perusahaan. B. Return on asset atau ROA dengan rumus net income dibagi average total asset. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan atau diperoleh untuk setiap rupiah aset yang ditanam dalam perusahaan. Rasio ini menjadi perhatian bagi investor perusahaan karena menggambarkan juga tingkat pengembalian dari investasi yang telah diberikan oleh investor. C. Return on equity atau ROE dengan rumus net income dibagi total equity. Rasio ini mengukur besarnya laba yang diperoleh untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Rasio ini juga menjadi perhatian pemegang saham, karena menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang telah mereka lakukan di perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, maka ROE menjadi salah satu ukuran secara akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan terkait dengan pemegang saham. Keempat, rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dibagi menjadi A. Total utang dibanding total aset atau total debt ratio, dengan rumus total liabilities dibagi total aset. Rasio ini mengukur jumlah atau persentase pinjaman pihak ketiga terhadap total aset perusahaan. Semakin besar rasio, maka semakin besar pula risiko perusahaan dalam rangka memenuhi liabilitasnya. B. Jumlah kali perolehan bunga atau time interest earned dengan rumus EBIT dibagi interest.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Semakin besar rasio, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas perusahaan dalam membayar bunga tahunan. Yang kelima, rasio nilai pasar atau market value ratio. Dalam menilai kinerja perusahaan, data yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari laporan keuangan. Bagi perusahaan terbuka, informasi yang ada di pasar terkait dengan perusahaan dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. A. Laba per saham atau earning per share atau EPS. Dengan rumus, net income dibagi share outstanding. Rasio ini mengukur seberapa besar bagian laba bersih yang diterima oleh pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Ukuran ini menggambarkan klaim pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan yang siap untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Jika seluruh laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen, maka nilai EPS akan sama dengan dividen yang akan diperoleh pemegang saham untuk tiap saham yang dimiliki. B. Price earning ratio dengan rumus price per share dibagi earning per share. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai laba bersih perusahaan. Semakin besar PER, maka berarti semakin besar pula pasar bersedia membayar untuk laba perusahaan saat ini. PER yang tinggi menggambarkan perusahaan yang memiliki prospek tumbuh ke depan. C. Market to book ratio dengan rumus market value per share dibagi book value per share. Rasio lain yang biasa digunakan adalah market to book value. Rasio ini menggambarkan kenaikan nilai saham perusahaan dibandingkan dengan nilai buku modal sendiri. Market to book value besar sama dengan 1 menandakan perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya, materi mengenai pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010, pendapatan adalah arus kas masuk yang timbul dari manfaat ekonomi entitas selama suatu periode yang meningkatkan entitas, namun bukan dari kontribusi pemilik modal. Pendapatan hanya diakui jika berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih atas kepentingan pihak lain seperti PPN bukanlah pendapatan karena tidak mengalir ke entitas dan tidak menyebabkan kenaikan ekuitas. Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi diakui dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan, sedangkan dalam akuntansi berbasis kas, transaksi dicatat saat kas diterima atau dibayarkan. Materi berikutnya yaitu mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan regulasi perpajakan, sedangkan laba akuntansi diukur berdasarkan standar akuntansi. Pajak penghasilan final adalah pajak yang setelah dilunasi kewajiban pajaknya selesai. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan dikurangi beban yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Tarif pajak penghasilan badan adalah 25% untuk perusahaan non-UMKM. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Beban pajak merupakan total pajak kini dan tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi. Pajak kini adalah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam suatu periode. Liabilitas pajak tangguhan adalah pajak yang terutang untuk periode mendatang karena perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah pajak yang dapat dipulihkan di masa mendatang karena perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau sisa kompensasi. Perbedaan pengakuan antara laba akuntansi dan laba fiskal tersebut dapat bersifat: pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan di masa mendatang sehingga secara total nilainya sama, hanya terdapat perbedaan pada setiap periode. Sedangkan perbedaan permanen, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak dapat dipulihkan di masa depan akibat perbedaan esensi dalam peraturan pajak dan standar akuntansi.
Pencatatan dan penyajiannya. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tanggungan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan, dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, maksimum tarif PPh 30%. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tanggungan adalah di debit aset pajak tanggungan, di kredit penghasilan pajak tanggungan. Sedangkan jurnal untuk mencatat timbulnya liabilitas pajak tanggungan adalah di debit beban pajak tanggungan, di kredit liabilitas pajak tanggungan. Materi kedua yang akan dibahas yaitu mengenai laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar selama periode tertentu. Pembaca laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Kegunaan laporan arus kas. Yang pertama, melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Melihat likuiditas dan solvabilitas perusahaan untuk membayar kewajiban dan dividen. Ketiga, melihat penyebab perbedaan antara laba bersih periode berjalan atau yang menggunakan basis akrual dengan arus kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasional atau basis kas. Dan yang keempat, melihat transaksi keuangan yang berhubungan dengan investasi dan pendanaan. Menurut PSAK 2, revisi tahun 2009, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi, 2. Arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode. Yang pertama, metode langsung atau direct method yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Metode ini lebih diutamakan oleh PSAK. Kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Dimulai dengan laba rugi bersih periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tanggungan. Metode ini lebih mudah sehingga banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Kemudian kita akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement adalah catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu dasar-dasar akuntansi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Definisi dan tujuan dengan manfaat laporan keuangan. Definisi dan tujuan. PSAK 1 tahun 2014 mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk investor saat ini dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Selanjutnya, manfaat. Para pengguna laporan keuangan termasuk investor saat ini dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya mengandalkan laporan keuangan untuk memperoleh informasi keuangan yang mereka butuhkan. Karena laporan keuangan merupakan jembatan komunikasi antara manajemen dan pemegang saham.
Selanjutnya, tanggung jawab dengan keterbatasan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, tanggung jawab. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Mereka harus memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pengguna, serta mempertimbangkan kebutuhan informasi yang berbeda dari pengguna utama laporan keuangan. Selanjutnya ada keterbatasan. Laporan keuangan didasarkan pada estimasi, pertimbangan, dan model yang mungkin tidak selalu mencerminkan gambaran yang tepat. Meskipun kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari estimasi dan pertimbangan tersebut, visi kerangka konseptual laporan keuangan yang ideal sulit dicapai dalam jangka pendek. 5 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau PSAK besar. Kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga, standar akuntansi syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan entitas berbasis syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dan yang kelima, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, EMKM. Karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik informasi keuangan mengidentifikasikan jenis informasi yang memiliki kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas berdasarkan informasi di dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan terdiri dari yang pertama, karakteristik kualitatif fundamental, dan yang kedua, karakteristik kualitatif peningkat. Komponen laporan keuangan lengkap. PSAK 1 tahun 2014, penyajian laporan keuangan, paragraf 10, menyebutkan komponen laporan keuangan lengkap sebagai berikut. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali restatement akun-akun laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi akun-akun laporan keuangannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan entitas pada periode pelaporan yang menyajikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Struktur secara umum laporan posisi keuangan entitas adalah sebagai berikut, seperti pada gambar di slide. Yang pertama, kita akan membahas aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas akibat transaksi masa lalu dan diharapkan memberikan arus masuk manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan. Penyajian aset di dalam laporan posisi keuangan dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar atau current asset adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun sejak periode pelaporan keuangan. Aset yang tidak memenuhi definisi tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tidak lancar atau non-current asset adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun,
yang digunakan dalam kegiatan operasional entitas dan bukan untuk diperjualbelikan dan nilainya material. Selanjutnya, liabilitas. Liabilitas atau liabilities adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari transaksi masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan berasal dari arus keluar sumber daya ekonomis yang dimiliki entitas. Penyajian liabilitas di neraca dibagi menjadi liabilitas jangka pendek atau current liabilities dan liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban entitas yang diharapkan akan diselesaikan atau dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal neraca, baik melalui penyerahan aset maupun penerbitan liabilitas baru. Lalu ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Contohnya, utang obligasi yang jatuh tempo 5 tahun sejak periode pelaporan keuangan, utang bank, utang sewa atau leasing, dan liabilitas imbalan kerja karyawan. Lalu yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah klaim sisa atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Pada entitas perseorangan dan entitas persekutuan, ekuitas terdiri atas satu akun, yaitu modal pemilik. Jadi, bisa dibilang bahwa ekuitas sama dengan modal pemilik. Sedangkan pada entitas berbentuk perseroan terbatas atau PT, komponen ekuitas terdiri atas 1. Modalisator dan tambahan modalisator. 2. Saldo laba atau return earnings. 3. Penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Dan yang keempat, saham yang diperoleh kembali atau treasury shares. Komponen ekuitas yang selalu ada di laporan posisi keuangan perseroan terbatas adalah modal disetor dan saldo laba. Yang terakhir, kita membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berisi laporan kinerja keuangan entitas untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun. Entitas dapat mengeluarkan laporan keuangan untuk periode 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, kepentingan terbatas, misalnya pada entitas pabrik. Komponen utama laporan laba rugi adalah penghasilan atau income dan beban atau expense yang harus ditampilkan secara terpisah. Laporan laba rugi saat ini diistilahkan menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang terdiri dari 1. Komponen laba rugi, yaitu total penghasilan dikurang beban, yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Kedua, komponen penghasilan komprehensif lain.